Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Monkey D. Luffy, kapten dari bajak laut topi jerami dalam anime One Piece, memiliki banyak aliansi kuat yang membantunya dalam perjalanan untuk mencapai impiannya menjadi Raja Bajak Laut. Berikut adalah 5 aliansi terkuat yang membantu Luffy sepanjang petualangannya. Pertama, aliansi dengan Trafalgar Day Waterloo. Aliansi Luffy dan Trafalgar Day Waterloo yang dikenal sebagai aliansi bajak laut topi jerami Heart dimulai dengan ketegangan dan tujuan bersama yang melibatkan pertarungan melawan Kaisar Dunia Baru, Don Quixote do Flamingo. Kisah mereka terjalin dengan dinamika mendebarkan yang menggambarkan persahabatan, pengkhianatan, dan taktik perang yang cerdas. Setelah berhasil keluar dari Punk Hazard, kelompok bajak laut topi jerami bertemu dengan Law, seorang Shichibukai yang memiliki ambisi besar untuk menggulingkan Doflamingo. Di sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan aura ketidakpercayaan, Law mengusulkan rencana. Mereka harus menjatuhkan Doflamingo untuk menghentikan rantai perdagangan senjata dan Smile yang memperkuat kekuatan Kaisar Kaido. Luffy yang dikenal spontan langsung setuju, bukan karena taktik, tetapi karena dia merasa Doflamingo adalah ancaman yang tak boleh dibiarkan. Namun, Law menjelaskan bahwa rencana mereka membutuhkan perhitungan yang matang. Law memiliki dendam pribadi terhadap Doflamingo karena masa lalunya sebagai mantan anggota keluarga Don Quixote. Dia mengajukan kesepakatan, aliansi ini tidak hanya untuk keuntungan topi jerami, tetapi juga untuk pembalasannya sendiri. Kelompok ini memutuskan untuk memulai perjalanan mereka ke Dressrosa, pulau di bawah kekuasaan Doflamingo. Dalam perjalanan, Luffy dan kru mulai memahami latar belakang Law, termasuk bagaimana dia diselamatkan oleh Don Quixote Rocinante, adik Doflamingo yang tragis. Ketegangan meningkat ketika Sanji dan sebagian kru terpisah untuk menghadapi ancaman yang berbeda, meninggalkan Luffy, Zoro, Law, dan lainnya untuk melanjutkan misi utama. Di Dressrosa, strategi cerdas Law mulai teruji. Dia meminta Luffy untuk fokus menghancurkan pabrik Smile, sementara dirinya menghadapi Doflamingo secara langsung. Tetapi, sifat impulsif Luffy sering mengacaukan rencana tersebut, membuat Law frustrasi namun diam-diam kagum pada kekuatan dan tekad kapten muda itu. Saat konfrontasi besar tiba, Law dan Luffy bekerja sama dalam pertarungan epik melawan Doflamingo. Law menggunakan kekuatan OP-OP Nomi untuk menyerang dengan serangan strategis, sementara Luffy menyerang langsung dengan kekuatan brutalnya. Kolaborasi mereka mencapai puncaknya ketika Luffy mengaktifkan Gear Force untuk mengalahkan Doflamingo, sementara Law memberikan dukungan penting dengan kekuatannya. Meski kemenangan akhirnya diraih, aliansi ini tidak tanpa korban. Law terluka parah, dan kepercayaan antara mereka diuji berkali-kali. Namun, persahabatan yang berkembang di antara mereka menjadi bukti bahwa meskipun mereka memiliki tujuan berbeda, mereka tetap saling mendukung dalam menghadapi ancaman yang lebih besar di dunia baru. Setelah jatuhnya Doflamingo, Law tetap mendampingi Luffy sebagai sekutu untuk menghadapi ancaman dari Kaisar Kaido. Aliansi mereka berubah dari sekadar strategi menjadi bentuk persahabatan yang lebih mendalam, dengan saling menghormati sebagai dua kapten yang tangguh. Cerita ini menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan bajak laut topi jerami, di mana aliansi ini tidak hanya mengguncang dunia bajak laut, tetapi juga menggambarkan pentingnya kerjasama di tengah perseteruan besar. Kedua, aliansi Samurai Wano
aliansi Luffy dengan para samurai Wano adalah kisah epik perjuangan melawan kekuasaan tiran Kaisar Kaido dan pengkhianatan Orochi, penguasa boneka yang bersekutu dengannya. Kisah ini mengungkap kekuatan persahabatan, pengorbanan, dan keberanian yang menyala dalam perjuangan membebaskan Wano dari kegelapan. Setelah perpisahan sementara dengan sebagian kru, Luffy dan rekan-rekannya mendarat di Wano, negeri dengan budaya samurai yang megah, namun dilanda penderitaan. Di sana, mereka bertemu Kinemon dan aliansi dari klan Kozuki yang telah lama menyusun rencana pemberontakan. Kozuki Momonosuke, pewaris sah tahta Wano, bersama dengan beberapa pengikut setianya, termasuk Kanjuro, Raizo, dan Kiku, memperkenalkan mereka pada sejarah tragis negeri itu. 20 tahun yang lalu, Shogun Orochi dan Kaido menggulingkan Kozuki Oden, pemimpin legendaris yang bermimpi membuka perbatasan Wano. Dengan bantuan kekuatan Kaido, Orochi menindas rakyat, memperbudak mereka di tambang batu bara, dan mengotori tanah mereka dengan racun pabrik senjata. Kinemon dan para samurai yang selamat berkat perjalanan waktu melalui kekuatan Toki, istri Oden, percaya bahwa ini adalah saat untuk bertindak. Luffy, yang tergerak oleh penderitaan rakyat Wano dan kemarahan terhadap tirani, berjanji untuk membantu mereka. Misi mereka bukan hanya sekadar perlawanan langsung. Ini adalah perang yang memerlukan strategi. Aliansi ini memperluas jangkauannya ke berbagai pihak. 1. Para samurai dan ninja Luffy dan kawan-kawan bertemu dengan para pejuang pemberani, termasuk Hyogoro, mantan bos Yakuza yang menemukan kembali semangatnya setelah bertemu Luffy di penjara Udon. Ninja seperti Shinobu dan klan akrobat Akazaya 9, pengikut Oden yang setia, juga bergabung untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Wano. 2. Kaum Ming dari Zu para Ming yang telah bersumpah setia kepada Kozuki membawa kekuatan mereka, termasuk Inuarashi dan Nekomamushi, yang membawa pasukan besar ke medan perang. 3. Eustace Kid dan bajak laut lain di tengah kekacauan, bajak laut Eustace Kid terlibat, walaupun dengan kepentingan yang lebih egois. Namun, keberadaan mereka menambah kekuatan yang signifikan dalam perjuangan besar ini. Puncak aliansi terjadi di Onigashima, markas besar Kaido, saat festival api yang diagungkan oleh Orochi sedang berlangsung. Dengan taktik licik, aliansi berhasil menyelinap ke pulau tersebut untuk memulai pertempuran epik. Luffy memimpin serangan frontal dengan kekuatan luar biasa dari Gear 4, sedangkan para samurai menunjukkan keahlian mereka yang memukau. Akazaya 9 memanfaatkan kesempatan untuk melawan Kaido secara langsung, mengingatkan kita akan tekad Oden yang hidup kembali dalam mereka. Namun, konflik ini bukan tanpa pengkhianatan. Kanjuro, salah satu anggota Akazaya, ternyata adalah mata-mata Orochi. Meskipun dikhianati, tekad samurai tetap tak tergoyahkan. Luffy, yang ditemani Zoro, Kid, Law, dan Killer, menghadapi Kaido dan Big Mom dalam pertempuran puncak. Pertarungan ini menguji batas kekuatan mereka, dengan Luffy akhirnya membangkitkan Advanced Conqueror's Haki untuk melawan Kaido. Setelah pertempuran panjang yang melibatkan pengorbanan besar, Kaido akhirnya dikalahkan oleh Luffy dalam pertarungan klimaks yang memukau. Orochi juga menghadapi kejatuhannya dengan rakyat Wano akhirnya terbebas dari belenggu ketakutan. Dengan Momonosuke naik tahta sebagai shogun baru, Wano memasuki era baru penuh harapan. Luffy dan para samurai berpisah dengan rasa hormat mendalam, melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Kisah ini menggarisbawahi bahwa keberanian, tekad, dan kerjasama dapat menggulingkan kekuatan tirani, tak peduli seberapa besar ancaman itu. Ketiga, armada besar topi jerami. Aliansi Luffy dengan armada besar topi jerami adalah kisah luar biasa tentang pertemuan berbagai kelompok bajak laut yang bersatu di bawah panji bajak laut topi jerami setelah pertempuran mematikan di Dressrosa. Kisah ini menggambarkan momen ikonik di mana Luffy secara tidak langsung menjadi pemimpin armada besar, meski ia sendiri tidak pernah menginginkannya. Setelah mengalahkan Don Quixote do Flamingo, Dressrosa berubah dari medan perang menjadi tempat perayaan. Luffy dan krunya menjadi pahlawan yang menyelamatkan rakyat dari cengkeraman tirani. Namun, kemenangan ini juga menarik perhatian banyak bajak laut yang hadir di pulau itu, termasuk beberapa kru yang akan menjadi bagian dari aliansi besar. Mereka adalah 1. Barto Club, dipimpin oleh Bartolomeo, penggemar berat Luffy yang penuh semangat. 2. Bajak laut Beautiful, Cavendish,
mantan pangeran dan pendekar pedang yang memiliki kepribadian ganda. 3. Armada Happo. Dipimpin oleh Sai, pejuang kuat dari seni bela diri Ryugu. 4. Bajak laut Ideo, kelompok petarung dari arena gladiator. Kelima Armada Tonta, kumpulan kurcaci pemberani dari suku Tontata. 6. Bajak laut Yonta Maria, dipimpin oleh Orlumbus, seorang kapten berbakat dengan armada besar. Setelah pertempuran besar melawan Doflamingo dan pasukan resminya, banyak dari mereka merasa berhutang budi pada Luffy dan kru topi jerami. Di tengah perayaan di Dressrosa, para pemimpin kelompok ini berkumpul untuk membuat keputusan penting. Mereka merasa bahwa Luffy layak menjadi sosok yang memimpin aliansi besar, mengingat keberanian dan kekuatannya. Masing-masing pemimpin mengikrarkan kesetiaan mereka pada Luffy, menyatakan bahwa mereka akan datang membantunya kapan saja jika dibutuhkan. Namun, sikap Luffy yang santai membuat momen ini semakin ikonik. Alih-alih memimpin dengan formalitas, dia dengan santai berkata bahwa mereka semua bebas melakukan apa yang mereka mau, tanpa memaksakan hierarki. Sikap inilah yang membuat mereka semakin menghormatinya. Sebagai simbol ikatan mereka, mereka berbagi sake bersama, sebuah tradisi bajak laut kuno yang melambangkan persahabatan dan aliansi. Armada besar topi jerami memiliki total lebih dari 5.600 orang, menjadikannya salah satu kekuatan bajak laut terbesar di dunia. Namun, mereka tidak selalu bersama Luffy, melainkan tersebar di lautan, menjalankan misi mereka masing-masing. Beberapa momen penting dari armada ini termasuk peran mereka dalam membantu topi jerami melawan musuh di dunia baru dan bagaimana mereka memengaruhi kekuatan politik Grand Line. Mereka berjanji untuk berkumpul jika Luffy menghadapi ancaman yang tidak bisa diatasi sendirian. Aliansi ini dianggap sebagai salah satu titik balik terbesar dalam cerita. Meski Luffy tidak menganggap dirinya pemimpin, pengaruhnya sebagai seorang kapten yang menginspirasi orang lain mulai terlihat dengan jelas. Armada besar topi jerami adalah kekuatan yang siap mengguncang dunia baru di masa depan. Dengan setiap pertempuran besar yang menanti, termasuk konfrontasi dengan Yonko lainnya, kehadiran armada ini menjadi pertanda bahwa Luffy akan terus tumbuh menjadi raja bajak laut sejati. Keempat, Suku Ming dari Zou. Aliansi Luffy dengan suku Ming adalah bagian penting dalam perjalanan bajak laut topi jerami di dunia baru. Kisah ini menggambarkan pertemuan dengan suku yang memiliki ikatan mendalam dengan klan Kozuki dari Wano, serta bagaimana mereka bersatu untuk melawan ancaman besar dari Kaisar Kaido. Setelah pertempuran di Dressrosa, bajak laut topi jerami berpisah menjadi dua kelompok. Kelompok Sanji yang berangkat lebih dulu menuju Pulau Zou mendapati bahwa mereka tiba di tengah kehancuran. Zou, sebuah pulau di punggung gajah raksasa Zunesha, diserang oleh pasukan Jack, salah satu komandan terkuat Kaido. Ketika Luffy dan kelompok lainnya tiba, mereka bertemu dengan penduduk Zou, yaitu suku Ming, makhluk humanoid berbulu dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Di sana, Luffy dan kru menemukan sekutu penting. 1. Inuarashi, penguasa siang hari, seorang satria bijaksana dengan pengalaman bertarung yang tak tertandingi. 2. Nekomamushi, penguasa malam hari, seorang pemimpin berani dan tangguh dengan sifat liar yang karismatik. Meski kedua pemimpin ini sering berselisih, mereka bersatu untuk melindungi rakyat Ming dari ancaman Kaido. Suku Ming terkesan oleh keberanian dan kebaikan Luffy serta kru topi jerami. Ketika mereka mengetahui bahwa Luffy bersahabat dengan klan Kozuki, terutama Momonosuke, pewaris sah Wano, hubungan mereka semakin erat. Suku Ming mengungkapkan rahasia besar bahwa mereka adalah sekutu setia Kozuki sejak zaman dahulu, bahkan bersedia mati untuk melindungi mereka. Mereka juga mengungkapkan keberadaan Road Poneglyph di Zou, salah satu petunjuk penting untuk mencapai One Piece. Ketika Jack kembali untuk menyerang Zou, Luffy dan para Ming bekerja sama melindungi Zunesha. Dalam momen yang menegangkan, Zunesha bangkit atas perintah Momonosuke dan menghancurkan armada Jack, memperkuat keyakinan suku Ming pada pewaris Kozuki dan aliansi mereka dengan Luffy. Setelah Jack dikalahkan, suku Ming dipimpin oleh Inuarashi dan Nekomamushi bersumpah untuk membantu Luffy dan klan Kozuki melawan Kaido di Wano. Para Ming membawa pasukan mereka, termasuk para ksatria terlatih, untuk bergabung dengan aliansi besar yang terdiri dari bajak laut topi jerami, klan Kozuki, dan Trafalgar Law. Dalam perjalanan, suku Ming memperlihatkan kekuatan luar biasa mereka dalam wujud sulong.
transformasi yang diaktifkan saat mereka berada di bawah sinar bulan purnama. Kekuatan ini menjadi senjata penting dalam pertempuran besar yang akan datang. Di Wano, suku Ming memainkan peran penting dalam serangan di Onigashima. Para ksatria Ming, termasuk Carrot dan Wanda, menggunakan wujud sulong mereka untuk melawan pasukan Kaido. Inuarashi dan Nekomamushi secara langsung menghadapi Jack sekali lagi, menuntaskan dendam mereka atas kehancuran Zoo. Dalam pertarungan yang epik, mereka berhasil mengalahkan Jack, membuktikan kekuatan dan keberanian mereka. Persahabatan antara Luffy dan suku Ming semakin dalam, dengan janji bahwa mereka akan selalu saling mendukung dalam perjuangan melawan kejahatan. Aliansi antara Luffy dan suku Ming adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari individu, tetapi dari hubungan yang dibangun melalui kepercayaan dan persahabatan. Dengan keberanian dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, suku Ming menjadi sekutu berharga dalam perjalanan Luffy menuju mimpinya menjadi Raja Bajak Laut. Kelima, pasukan revolusioner. Aliansi Luffy dengan pasukan revolusioner adalah kisah tentang koneksi keluarga, semangat melawan ketidakadilan, dan pertemuan dengan organisasi yang mengubah sejarah dunia. Ikatan antara Luffy dan pasukan revolusioner yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, Monkey D. Dragon, terbentuk melalui serangkaian kejadian yang saling terkait, penuh emosi, dan penuh aksi. Sejak awal perjalanan Luffy sebagai bajak laut, pasukan revolusioner telah menjadi bayang-bayang yang tak terlihat namun signifikan dalam hidupnya. Hubungannya dengan Dragon, pemimpin revolusi, dan Sabo, saudara angkatnya yang menjadi tangan kanan Dragon, menjadi penghubung utama yang mempertemukan dua dunia. Perjuangan Luffy sebagai bajak laut dan perjuangan revolusi melawan pemerintah dunia. Pertemuan pertama Luffy dengan pengaruh pasukan revolusioner terjadi di kerajaan Goa, kampung halamannya, ketika Dragon menyelamatkan Sabo yang hampir mati karena serangan Tenryubito. Meski saat itu Luffy belum menyadarinya, ikatan ini menjadi dasar bagi pertemuan mereka di masa depan. Di Dressrosa, Luffy secara resmi terhubung dengan pasukan revolusioner melalui Sabo. Setelah merebut kembali ingatannya berkat pengaruh Ace dan kehadiran Luffy, Sabo menjadi sekutu penting dalam melawan Don Quixote do Flamingo. Sebagai pengguna kekuatan Mera-Mera Nomi, warisan dari Aceh, Sabo menunjukkan kekuatan besar dalam melindungi Luffy dari ancaman Fujitora dan Burgess, salah satu komandan Blackbeard. Di momen yang emosional, Sabo berbagi cerita tentang bagaimana ia diselamatkan oleh Dragon dan menjadi bagian dari revolusi. Persahabatan mereka yang terjalin kembali di Dressrosa memperdalam hubungan Luffy dengan pasukan revolusioner. Selanjutnya, peran pasukan revolusioner semakin menonjol saat mereka bergerak melawan pemerintah dunia di Mary Joyce selama pertemuan Reverie. Di bawah kepemimpinan Dragon, mereka merencanakan serangan untuk membebaskan Kuma, mantan anggota mereka yang menjadi budak Tenryubito. Meski Luffy tidak terlibat langsung dalam aksi ini, keberadaannya sebagai ancaman besar bagi pemerintah dunia membuat pasukan revolusioner melihatnya sebagai sekutu yang sangat penting. Dragon mengakui bahwa tindakan Luffy di dunia baru, termasuk penggulingan Doflamingo dan Big Mom, berdampak besar pada keseimbangan kekuatan global. Meski Luffy dan Dragon belum bertemu secara langsung dalam cerita manga, tanda-tanda bahwa aliansi resmi antara bajak laut topi jerami dan pasukan revolusioner akan terbentuk semakin jelas. Dengan ancaman Imusama dan Gorosei yang mengincar Luffy sebagai D, kemungkinan pertemuan mereka menjadi semakin besar. Di sisi lain, Sabo tetap menjadi penghubung utama antara Luffy dan pasukan revolusioner. Tekad mereka untuk melawan keadilan palsu pemerintah dunia menjadi dasar yang kuat untuk kolaborasi mereka di masa depan. Gabungan antara semangat bebas bajak laut topi jerami dan ideologi pasukan revolusioner menciptakan kombinasi yang tak tertandingi. Satu pihak membawa kehancuran terhadap sistem bajak laut korup, sementara pihak lain menghancurkan tirani pemerintah global. Jika aliansi ini benar-benar terjadi dalam skala besar, itu bisa menjadi ancaman paling mematikan bagi pemerintah dunia. Aliansi ini tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang nilai kebebasan, persahabatan, dan keberanian untuk melawan tirani, menjadikannya salah satu elemen paling menarik dalam perjalanan Luffy menuju One Piece. Kelima aliansi ini telah berperan besar dalam menguatkan posisi Luffy dan akan terus menjadi pendukung penting dalam petualangannya, terutama ketika ia menghadapi Yonko dan musuh-musuh besar lainnya di dunia One Piece.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.